Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kelahiran yang benar-benar kebetulan. Setiap hari, setiap pasaran, setiap detik ketika seorang bayi menghirup udara pertama kali, sudah ditulis jejak takdirnya. Weton Pon, yang sering dianggap sederhana, ternyata menyimpan rahasia paling dalam tentang kekuatan batin, misteri hidup, dan garis nasib yang penuh ujian. Banyak yang mengira Pon hanya pasaran biasa, padahal di baliknya tersembunyi jalan hidup yang bisa mengangkat seseorang setinggi langit atau menjerumuskan ke jurang tergelap. Inilah kisahnya. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup seseorang seperti sudah ditakdirkan, berbeda sejak ia lahir? Bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang jalan hidupnya penuh dengan tanda misterius, jatuh bangun tapi selalu berakhir dengan cahaya yang mengejutkan? Itulah yang diyakini banyak orang Jawa tentang Weton Pon. Pon, bagi sebagian orang, hanya dianggap sebagai salah satu pasaran dalam perhitungan Jawa. Tidak sepopuler legi yang identik dengan rezeki, tidak seangker kliwon yang sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, dan tidak seterkenal waga atau pahing yang punya simbol masing-masing. Pon sering dipandang sederhana, seolah-olah tidak ada istimewanya. Tapi justru di balik kesederhanaan itu, tersimpan rahasia yang dalam, rahasia yang membuat Weton Pon berbeda dari yang lain. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan bahwa orang kelahiran Pon selalu ditempa oleh ujian hidup yang berat. Mereka jarang menjalani jalan lurus yang mulus. Hidup mereka dipenuhi persimpangan, kejutan, bahkan penderitaan yang datang silih berganti. Namun anehnya, justru dari sanalah lahir kekuatan terbesar mereka. Orang Pon tidak mudah hancur. Mereka jatuh berkali-kali, tapi selalu punya tenaga untuk bangkit. Mereka disakiti, ditinggalkan, bahkan dikhianati, tapi batin mereka tumbuh semakin kokoh. Dalam falsafah Jawa, Pon sering diibaratkan sebagai batu yang terus dihantam oleh air sungai. Batu itu tampak terkikis, namun semakin lama justru semakin halus, indah, dan kuat. Begitu pula dengan hidup orang Pon. Mereka ditempa luka demi luka, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dibentuk menjadi jiwa yang lebih dalam dan lebih bijak dari orang kebanyakan. Lebih dari itu, Pon juga dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia spiritual, bisa merasakan firasat, mimpi. Mereka dikenal punya rasa batin yang kuat, atau bahkan kehadiran gaib. Karena itulah, banyak orang Pon yang akhirnya menjadi pribadi yang disegani, dihormati, bahkan dijadikan panutan. Tidak selalu karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena wibawa dan keteguhan hati yang mereka miliki. Namun semua keistimewaan itu datang bersama bayangan gelap. Orang Pon harus berhati-hati. Jalan mereka penuh persimpangan. Apakah mereka akan memilih cahaya atau tenggelam dalam kegelapan? Karena setiap keputusan kecil dalam hidup, mereka bisa mengubah arah takdir dengan sangat drastis. Itulah sebabnya Pon disebut sebagai weton yang penuh misteri. Sekali salah langkah, mereka bisa jatuh ke jurang. Tetapi jika mereka mampu melewati ujian, mereka bisa berdiri setinggi bintang di langit. Inilah kisah panjang tentang Weton Pon. Sebuah perjalanan hidup yang dimulai dari kelahiran penuh misteri, dibentuk oleh luka, ditempa oleh ujian, hingga akhirnya menemukan cahaya abadi. Mari kita telusuri bersama bab demi bab rahasia besar yang tersembunyi di balik Pon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan Weton Pon yang karakter batinnya disebut-sebut paling misteri dan sakral. Siap, mari lanjut. Weton Pon sering lahir dalam suasana yang berbeda. Banyak orang tua di Jawa percaya bahwa bayi kelahiran Pon membawa hawa yang lebih tenang dibanding pasaran lain. Tetapi ketenangan itu bukan berarti biasa saja. Justru,
Ia adalah tanda bahwa kelak si anak akan tumbuh dengan dua sisi. Ketenangan yang menenangkan orang lain, dan kegelisahan batin yang tak pernah bisa dipadamkan. Sejak kecil anak berweton pon biasanya punya tatapan mata yang dalam. Orang tua mereka kadang heran. Bagaimana mungkin seorang balita bisa menatap seolah sudah tahu rahasia dunia? Mereka jarang rewel tapi justru membuat seisi rumah merenung. Seolah-olah, kehadiran mereka adalah sebuah peringatan bahwa setiap manusia harus siap menanggung takdirnya. Dalam primbon Jawa, pon dianggap pasaran yang dekat dengan unsur bumi. Kokoh, membumi, tapi juga menyimpan banyak rahasia yang terkubur di dalam tanah. Tidak semua orang mampu membaca tanda-tanda ini. Namun para sesepuh desa tahu, anak kelahiran pon akan selalu dituntun oleh alam, entah menuju keberkahan atau ujian yang tiada henti. Cerita turun-temurun mengatakan, sopo wae lair pon uripe ora gampang, nanging batine jembar lan kekuatan yang luwihi kahanan. Artinya orang pon memang sering menghadapi jalan berliku, tetapi batin mereka lapang, dan kekuatan hidupnya mampu menembus segala keadaan. Kelahiran pon adalah simbol awal perjalanan panjang, bukan sekadar hidup biasa, tapi hidup yang selalu dilingkupi ujian, misteri, dan kejutan tak terduga. Dari sinilah kisah mereka dimulai. Seiring bertambah usia, anak berweton, pon mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang di sekelilingnya merasa heran sekaligus kagum. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang tampak pendiam. Tetapi dalam diamnya ada sesuatu yang bergejolak, seperti api kecil yang terus menyala di bawah bara, tak terlihat jelas namun mampu membakar kapan saja. Orang pon sering disebut memiliki tanda urip loro, dua tanda dalam kehidupannya. Artinya, mereka bisa menjalani hidup di dua jalur berbeda, antara cahaya dan kegelapan. Jika mereka memilih jalan kebaikan, rezeki, wibawa, dan keberuntungan akan mengalir deras meskipun jalannya berliku. Namun jika mereka tergoda oleh jalan keliru, hidupnya bisa berbalik seketika, penuh kesialan, pertentangan, bahkan kehancuran. Tak jarang sejak muda mereka mengalami kejadian aneh. Ada yang bermimpi berulang kali tentang air yang melimpah, ada pula yang sering dikejar bayangan tak dikenal dalam tidurnya. Bagi orang Jawa, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pitutur dari alam gaib tentang arah kehidupan. Mimpi air melimpah adalah tanda rezeki besar menanti, sementara mimpi dikejar bayangan adalah tanda bahwa mereka harus selalu waspada terhadap cobaan. Sifat alami pon juga membuat mereka terlihat berbeda. Mereka bisa ramah dan menghangatkan hati orang lain, namun di sisi lain seringkali merasa kesepian meski berada di tengah keramaian. Orang pon sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri, sebab mereka diyakini selalu ditemani oleh pangreksa atau penjaga gaib. Itulah sebabnya kadang tanpa disadari, mereka lolos dari mara bahaya yang seharusnya mencelakakan mereka. Namun anugerah besar selalu datang dengan harga. Orang pon harus rela menghadapi hidup yang penuh persimpangan. Kesalahan kecil yang mereka lakukan bisa membawa akibat besar. Tidak heran jika banyak kisah orang pon yang sukses mendadak, lalu jatuh, kemudian bangkit lagi. Hidup mereka bagaikan roda takdir yang terus berputar. Kadang di atas penuh cahaya, kadang terjerembab dalam gelapnya nasib. Masyarakat Jawa lama percaya, pon adalah pasaran yang rawan cobaan. Tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Mereka yang mampu melewati cobaan itu akan memiliki jiwa yang jauh lebih matang daripada orang kebanyakan. Mereka ditempa oleh luka, diajari oleh kesepian, dan dikuatkan oleh pengkhianatan. Hingga akhirnya mereka menjelma menjadi pribadi yang sulit ditaklukkan. Disinilah rahasia pon semakin tampak. Setiap bayangan yang menghantui mereka bukanlah kutukan, melainkan pintu menuju kekuatan sejati. Tidak ada perjalanan hidup orang pon yang benar-benar mulus. Hampir setiap kisah mereka selalu ditandai dengan luka, entah itu luka batin, kehilangan, atau pengkhianatan. Namun anehnya, luka itu bukan sekadar penderitaan, melainkan bagian dari proses pembentukan jiwa mereka. Sejak remaja, banyak yang lahir pon merasakan bahwa hidup mereka berbeda dengan teman-teman sebayanya. Ada yang merasa sering dijadikan kambing hitam ketika sesuatu salah, ada pula yang kerap ditinggalkan orang-orang yang mereka percaya. Bagi sebagian orang, pengalaman semacam itu bisa menghancurkan. Tapi bagi pon, semua itu justru membangun lapisan demi lapisan kekuatan batin. Konon nenek moyang Jawa berkata, "Wong, pon iku uripe kados watu sing dimpak banyu saben dinten, terus ngalami kikisan nganti licin nanging malah dados kuat lan endah." Artinya orang pon ibarat batu yang terus dihantam air. Semakin lama tergerus, semakin halus, indah, dan kokoh. Tidak jarang, penderitaan datang berulang kali.
Ada pon yang kehilangan orang tua di usia muda. Ada yang harus bekerja keras sejak kecil demi bertahan hidup. Namun di balik tangisan malam itu, ada sesuatu yang tumbuh. Ketabahan. Mereka belajar bahwa hidup bukan sekadar menunggu nasib baik, melainkan berjuang keras untuk memeluknya. Luka yang mereka bawa juga membuat orang pon memiliki empati tinggi. Mereka mudah merasakan kesedihan orang lain karena mereka sendiri tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam gelap. Inilah sebabnya banyak orang pon kelak menjadi penolong tanpa pamrih. Mereka bisa menjadi sandaran yang menenangkan, sekaligus guru kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun luka itu juga punya sisi gelap. Jika orang pon tidak bisa mengelola rasa sakitnya, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang dingin, penuh dendam, atau sulit percaya pada siapapun. Dalam keadaan itu, hidup mereka seringkali terasa hampa, seolah selalu dikejar bayangan masa lalu yang tak kunjung selesai. Rahasia terbesar pon terletak pada bagaimana mereka menghadapi luka itu. Jika mereka mampu memaafkan, melepaskan, dan menerima semua cobaan sebagai bagian dari takdir, maka jalan hidup mereka akan terbuka luas. Tapi jika mereka terus terjebak dalam kemarahan, hidup mereka akan berputar di lingkaran yang sama, penuh konflik dan rasa tidak tenang. Pon bukanlah weton yang diciptakan untuk hidup biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditempa oleh penderitaan agar mampu menjadi cahaya bagi sekitarnya. Setiap air mata mereka adalah benih yang kelak tumbuh menjadi pohon kekuatan. Setiap luka mereka adalah ukiran takdir yang akan membawa mereka menuju puncak kebijaksanaan. Dan di titik inilah, misteri pon semakin dalam. Apakah mereka akan menyerah pada luka atau menjadikannya senjata untuk menaklukkan hidup? Orang Jawa lama percaya bahwa setiap weton memiliki pintu gaib yang menghubungkan manusia dengan alam tak kasat mata. Bagi kelahiran pon, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ada jalur tipis yang membuat mereka lebih peka terhadap energi, firasat, bahkan kehadiran makhluk halus. Sejak kecil, anak berweton pon sering menunjukkan tanda-tanda kepekaan itu. Ada yang bisa merasakan ketika seseorang berniat buruk padanya, meski tanpa kata-kata. Ada pula yang kerap mendapat mimpi aneh yang kemudian menjadi kenyataan. Hal ini membuat banyak orang tua Jawa menjaga anak kelahiran pon dengan doa-doa khusus agar tidak mudah diganggu oleh energi gelap. Salah satu ciri khas orang pon adalah rasa batin yang kuat. Mereka seringkali tahu lebih dulu sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, sebelum kabar duka datang, hati mereka sudah terasa gelisah tanpa sebab, atau ketika ada rezeki besar yang mendekat, mereka justru merasa bersemangat meski tanpa alasan jelas. Dalam bahasa Jawa, kemampuan ini disebut rasa sejatine manungsa, rasa sejati manusia yang hanya dimiliki jiwa-jiwa tertentu. Namun, anugerah itu ibarat pedang bermata dua. Kekuatan batin pon bisa menjadi berkah jika digunakan untuk menolong, tetapi bisa pula berubah menjadi beban. Banyak pon yang merasa sulit tidur karena terlalu sering diganggu mimpi atau firasat. Ada pula yang merasa kesepian karena merasakan hal-hal yang orang lain tidak pernah pahami. Dari sisi spiritual, pon sering disebut dekat dengan energi leluhur. Mereka mudah terkoneksi dengan doa orang tua, yang kakek nenek, atau bahkan leluhur yang sudah lama tiada. Itulah sebabnya, jika seorang pon rajin berdoa dan menghormati orang tua, jalan hidupnya seringkali terbuka lebar. Tetapi sebaliknya, jika mereka lalai, hidupnya bisa dipenuhi rintangan yang seolah tidak ada habisnya. Dalam dunia mistik Jawa, pon juga dianggap sebagai pasaran yang rawan bersinggungan dengan kekuatan gaib. Banyak dukun, paranormal, atau orang yang menguasai ilmu kebatinan lahir pada weton ini. Mereka memiliki aura misterius yang membuat orang lain segan sekaligus kagum. Tatapan matanya tajam, suaranya sering menenangkan, dan langkahnya seperti membawa wibawa yang sulit dijelaskan. Tetapi kekuatan terbesar pon bukanlah ilmu gaib atau firasat tajamnya. Kekuatan terbesar mereka ada pada batin yang tahan uji. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi selalu punya tenaga untuk bangkit lagi. Mereka bisa ditinggalkan, dihina, atau disakiti, tapi di dalam hatinya ada keyakinan bahwa suatu hari nanti, cahaya akan kembali menyinari jalannya. Di titik inilah rahasia pon semakin jelas. Mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang dipagari oleh misteri, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Karena setiap langkah mereka adalah pengingat bahwa manusia hidup bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga berjalan beriringan dengan dunia yang tak kasat mata. Hidup orang pon ibarat perjalanan panjang di jalan berliku. Tidak pernah ada garis lurus yang tenang dan mulus. Setiap kali mereka merasa hampir mencapai puncak kebahagiaan, seringkali ujian besar datang tanpa peringatan.
seolah semesta sedang menguji seberapa kuat hati mereka bertahan. Ada pon yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan ketika sedang berada di puncak karier. Ada pula yang mengalami kegagalan berulang kali dalam urusan asmara, meski sudah berkorban begitu banyak. Bahkan tidak jarang, mereka yang lahir pon merasa hidupnya penuh dengan kejutan. Tak terduga, hari ini kaya, besok jatuh miskin. Hari ini dipuji, besok dihina. Namun justru disitulah letak rahasia besar weton, pon. Mereka memang ditakdirkan untuk diuji lebih keras dibanding weton lain. Tetapi setiap ujian itu selalu meninggalkan hadiah tersembunyi. Gagalnya mereka di satu jalan ternyata membuka pintu keberhasilan di jalan lain. Hilangnya seseorang yang mereka cintai ternyata mendidik mereka untuk lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Seorang sesepuh Jawa pernah berkata, "Wong lair pon iku kadang diantem prahara gede, nanging awake ora pecah. Sing pecah mung ego lan kesombongane, supaya dheweke bisa sinau urip kanthi sejati." Artinya, orang pon memang kerap dihantam badai besar, tetapi tubuhnya tidak hancur. Yang hancur hanyalah ego dan kesombongannya, sehingga ia bisa belajar arti hidup yang sejati. Inilah sebabnya banyak orang pon yang akhirnya menjadi pribadi luar biasa di usia dewasa. Mereka mungkin bukan yang paling kaya atau paling populer, tetapi mereka memiliki kekuatan mental yang membuat orang lain segan. Mereka mampu menghadapi masalah yang bagi orang lain sudah dianggap akhir dunia. Rahasia pon adalah kemampuan bangkit. Meski jatuh berkali-kali, mereka selalu punya alasan untuk berdiri lagi. Mereka tidak pernah benar-benar kalah, karena setiap kekalahan justru mengajarkan mereka strategi baru untuk menghadapi hidup. Namun ada satu pesan penting bagi orang pon. Mereka tidak boleh melawan takdir dengan keputusasaan. Jika mereka menyerah, hidupnya bisa benar-benar hancur. Tetapi jika mereka tetap bersabar, tetap berusaha, dan percaya pada doa serta restu orang tua, maka badai sebesar apapun akan mereka lewati. Ujian hidup yang mereka alami bukanlah kutukan. Semua itu adalah cara semesta menempa mereka, agar layak menerima anugerah besar di masa depan. Sebab, tidak ada cahaya yang benar-benar berharga tanpa melewati kegelapan. Terlebih dahulu, pon adalah jiwa yang dipilih untuk membuktikan bahwa luka bisa menjadi guru, dan cobaan bisa menjadi tangga menuju kejayaan. Jika membicarakan rezeki, orang berweton pon seringkali tampak tidak menentu. Ada masa ketika mereka begitu mudah mendapat uang, peluang, atau dukungan dari orang sekitar. Namun, ada pula masa ketika hidup mereka seakan-akan ditutup dari segala arah, sulit mencari jalan keluar meski sudah berusaha keras. Rahasia dari semua itu terletak pada koneksi spiritual yang mereka miliki. Rezeki bagi orang pon bukan sekadar soal kerja keras, melainkan juga soal restu leluhur, doa orang tua, dan keseimbangan batin. Itulah sebabnya orang pon yang rajin mendoakan orang tuanya, menjaga hubungan baik dengan keluarga, dan hidup sederhana biasanya akan lebih mudah terbuka pintu rezekinya. Ada pepatah Jawa lama yang berbunyi, "Wong pon rejekine ora katen nanging tansah ana sing nggawa." Artinya rezeki orang pon sering tidak terlihat jelas, tetapi selalu ada saja jalan datangnya. Kadang mereka tidak menyangka pertolongan datang di saat paling genting, seperti sahabat yang tiba-tiba membantu, pekerjaan yang datang mendadak, atau kesempatan emas yang muncul tanpa mereka rencanakan. Namun keberkahan ini tidak datang begitu saja. Orang pon harus hati-hati dengan sifat mereka yang mudah kecewa atau terjebak pada kesedihan. Jika mereka terlalu lama larut dalam kegelapan batin, rezekinya bisa benar-benar tertutup. Itulah mengapa pon harus selalu menjaga pikirannya tetap jernih, hatinya tetap ikhlas, dan langkahnya tetap lurus. Dalam dunia spiritual, pon sering disebut sebagai weton penyambung doa. Mereka adalah orang-orang yang doanya sering dikabulkan, terutama jika berdoa untuk orang lain. Tidak heran jika banyak pon yang akhirnya menjadi pemimpin spiritual, guru, atau setidaknya sosok yang dihormati dalam keluarganya. Mereka mungkin tidak selalu kaya secara harta, tapi kaya secara batin. Dan kekayaan itu justru lebih berharga bagi kehidupan. Ada kisah seorang kiai di Jawa yang lahir pada weton pon. Beliau pernah hidup miskin, bahkan tidak punya apa-apa selain ilmu dan doa. Tetapi berkat kesabaran, ketekunan, serta restu ibunya, beliau menjadi ulama besar yang dihormati. Rezekinya mengalir dari jalan yang tak pernah ia sangka. Kisah itu menjadi bukti bahwa pon bisa menggapai kejayaan besar jika mereka sabar menjalani ujian. Rezeki orang pon memang bukan rezeki instan. Ia datang perlahan, kadang hilang, lalu muncul lagi dengan bentuk berbeda. Tetapi jika mereka bisa menata batin dan tetap rendah hati,
maka rezeki itu akan semakin stabil seiring bertambahnya usia. Bahkan di masa tua, banyak pon yang justru hidup berkecukupan, dikelilingi anak cucu yang berbakti. Inilah puncak misteri pon. Mereka bukanlah weton yang diciptakan untuk hidup sederhana saja. Mereka adalah jiwa yang diberi rezeki tersembunyi, kekuatan spiritual, dan wibawa yang bisa membuat mereka meninggalkan jejak dalam kehidupan banyak orang. Pada akhirnya, setiap orang pon akan menyadari bahwa hidup mereka bukanlah sekadar perjalanan biasa. Semua luka, ujian, dan misteri yang mereka alami sejak lahir bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang telah dituliskan sejak mereka pertama kali menghirup napas di dunia. Pon seringkali dianggap pasaran yang sederhana, tidak seistimewa lagi yang penuh rezeki atau kliwon yang syarat wibawa. Tetapi di balik kesederhanaannya, pon menyimpan makna terdalam. Ketabahan. Tidak ada weton lain yang mampu berdiri setegar pon ketika diterpa badai kehidupan. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, hingga pada akhirnya mereka menjadi manusia yang sulit digoyahkan oleh apapun. Banyak orang pon yang baru menemukan puncak kehidupannya di usia matang. Mereka yang dulu sering diremehkan, suatu hari berdiri gagah dengan wibawa yang tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka yang dulu dicemuh karena hidupnya berliku, akhirnya dihormati karena berhasil melewati semua itu dengan kepala tegak. Pon adalah cermin kehidupan itu sendiri. Gelap dan terang berjalan beriringan. Suka dan duka selalu berdampingan. Mereka mengajarkan kepada dunia bahwa manusia tidak perlu takut pada penderitaan, karena penderitaanlah yang membentuk jiwa menjadi kuat. Secara spiritual, pon sering diibaratkan sebagai cahaya kecil dalam gelap. Cahaya itu mungkin tidak sebesar matahari, tidak seterang rembulan, tetapi cukup untuk menerangi jalan orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi teladan, guru, bahkan penyelamat dalam lingkup keluarga atau masyarakat. Doa mereka adalah kekuatan, kesabaran mereka adalah benteng, dan senyapnya hati mereka adalah rahasia terbesar yang membuat mereka berbeda. Di masa tua, banyak orang pon yang akhirnya hidup damai, dikelilingi keluarga yang mencintai mereka. Luka masa muda berubah menjadi cerita bijak yang diwariskan kepada anak cucu. Mereka yang dulu terjatuh berkali-kali, kini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada badai yang abadi. Semuanya akan reda, dan semua penderitaan akan diganti dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Inilah kesimpulan dari misteri pon. Mereka adalah jiwa pilihan. Bukan jiwa yang dimanjakan oleh kehidupan, melainkan jiwa yang ditempa keras agar bisa menjadi cahaya. Pon adalah simbol kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati. Maka jika Anda, keluarga, atau orang terdekat lahir pada weton pon, jangan pernah merasa kecil. Ingatlah bahwa setiap air mata adalah doa, setiap luka adalah pelajaran, dan setiap kejatuhan adalah pijakan menuju kejayaan. Pon bukan sekadar pasaran. Pon adalah takdir agung yang menyimpan cahaya abadi di balik bayangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.